Halo, pernah nggak sih Anda merasa ada sesuatu gitu ya yang beda dari orang atau bisnis yang sukses banget? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih satu prinsip kunci dari bab 24 buku The Success Principles, yaitu melampaui ekspektasi. Bukan cuma soal capai target, tapi bener-bener ngasih lebih. Apa ya kira-kira rahasianya? Wah, ini konsep yang menarik ya. Seringkali orang mikirnya ini cuma soal kerja lebih keras aja gitu. Iya, betul. Padahal intinya tuh lebih ke inisiatif yang proaktif. Ada kemauan buat ngasih nilai tambah yang nggak disangka-sangka gitu loh. Jadi fokusnya geser ya, bukan apa sih minimal yang harus saya kerjain, gitu. Tepat. Lebih ke gimana caranya saya bisa ngasih nilai lebih banyak di sini. Nah, mari kita coba gali bareng kenapa ini penting banget dan gimana sih cara menerapkannya? Oke, jadi intinya tadi melakukan lebih ya dari yang diminta atau diharapkan. Di sumber kita ada cerita menarik banget soal ini. Oh, yang Mike Kelly itu ya, di Maui. Nah iya, dia kan jual lotion berjemur tuh. Terus pas dia nawarin gel lidah buaya buat luka bakar, dia gak cuma jelasin produknya aja kan? Iya, itu dia. Ceritanya visual banget. Dia nggak cuma bilang, oh ini bagus loh buat luka bakar. Persis. Dia tanya dulu, Anda tahu kan lidah buaya? Terus, ini yang luar biasa. Dia beneran manjat tebing karang dekat situ. Manjat tebing. Iya, buat metik daun lidah buaya segar, terus dikeluarin gelnya di depan calon pembeli, dan langsung diolesin ke kulit mereka yang kena matahari. Wah, Usaha ekstra kayak gitu, yang nunjukin peduli beneran dan usaha lebih, katanya sih hampir selalu bikin orang jadi beli. nah contoh Mike Kelly ini pas banget buat gambarin inti melampaui ekspektasi. Itu bukan sekedar jualan ya kan? Bukan. Tapi dia ngasih solusi dan pengalaman yang nggak terduga. Dia nunjukin kepedulian yang tulus, ngambil inisiatif. Itu elemen kunci yang langsung bangun kepercayaan. Iya, iya. Ini bukan trik jualan loh ya, tapi soal ngasih nilai sebelum diminta, itu poinnya. Saya jadi mikir nih, usaha kayak gitu kan butuh waktu, energi ekstra ya. Apa prinsip ini realistis gitu buat diterapin di semua situasi? Misalnya di kantor yang mungkin lebih terstruktur, pelanggan kita kan atasan atau rekan kerja gitu. Pertanyaan bagus itu. Prinsipnya sih tetap sama ya, cuma bentuknya aja mungkin beda. Oh gitu. Gimana tuh contohnya? Ya, di kantor misalnya, melampaui ekspektasi itu bisa berarti, nyelesain tugas sebelum deadline tapi kualitasnya tetap bagus banget. Atau kita udah antisipasi kebutuhan tim atau atasan sebelum mereka minta. Hmm, proaktif gitu ya. Betul. Atau nawarin bantuan ke rekan kerja yang lagi kesulitan, ngasih ide buat perbaikan proses kerja. Pokoknya, kita ngelihat lebih jauh dari sekedar deskripsi pekerjaan kita gitu loh. Jadi harus selalu gestur yang heboh kayak manjat karang tadi ya. Nggak harus. Tapi bisa juga tindakan-tindakan kecil tapi konsisten yang nunjukin inisiatif dan kepedulian di kerjaan sehari-hari. Mirip kayak reputasi layanan Nordstrom yang legendaris itu mungkin. Nah, iya. Atau dealer mobil yang nawarin cuci mobil gratis tiap Sabtu. Oh iya, ada juga tuh. Atau pengalaman di Ritz-Carlton yang katanya bisa ngasih kejutan kecil kayak sup hangat kalau kita lagi sakit, plus ada catatan personalnya. Tepat sekali. Contoh-contoh tadi nunjukin gimana prinsip ini bisa jadi bagian dari sistem. Jadi budaya perusahaan. Nordstrom atau Ritz-Carlton itu kan mereka bangun sistem dan budaya yang dorong karyawannya buat cari peluang melampaui ekspektasi. Jadi udah terinstitusi ya. Betul. Tindakan kayak gini tuh nyiptain nilai yang jauh lebih besar dari sekedar transaksi jual beli biasa. Ini soal bangun reputasi unggul dan bisa diandalkan. Hasilnya apa? Ya loyalitas pelanggan, terus promosi dari mulut ke mulut. Itu kan pemasaran paling efektif, ya kan? Iya juga ya. Jadi ini bukan sekedar berbuat baik sesekali aja, tapi lebih ke pola pikir strategis ya. Bisa dibilang gitu. Mengubah fokus dari cuma yang penting standar terpenuhi, jadi gimana caranya saya bisa ngasih lebih secara aktif. Kenapa sih ini penting banget buat kemajuan kita, entah pribadi atau karir? Ya, karena gini, di dunia yang kompetitif ini, memenuhi ekspektasi itu udah biasa, udah jadi standar. Udah keharusan ya? Betul. Yang bikin Anda menonjol itu ya kalau bisa melampaui ekspektasi. Itu nunjukin inisiatif Anda, komitmen, kepedulian sama kualitas, dan kemampuan buat mikir di luar tugas yang dikasih. Kualitas-kualitas kayak gini kan yang dicari atasan pas mikirin promosi, atau yang bikin klien milih Anda bukan pesaing. Ini soal bangun merek pribadi Anda sebagai orang yang bisa diandalin buat ngasih hasil luar biasa. Dan kuncinya,
Kayak yang Anda bilang tadi, konsisten ya. Nggak bisa cuma sekali aja. Nah, itu penting banget, konsistensi. Sekali ngasih kejutan mungkin bikin senang sesaat, tapi reputasi itu dibangun dari tindakan yang terus-menerus, berkelanjutan. Jadi harus jadi kebiasaan ya. Iya, menjadikan memberi lebih itu sebagai kebiasaan, bukan pengecualian. Ngelihat tiap interaksi atau tugas itu sebagai peluang buat nambahin sentuhan ekstra yang bernilai. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, melampaui ekspektasi itu intinya soal ngambil inisiatif buat ngasih lebih dari yang diharapkan, bikin kejutan positif lewat nilai tambah, dan ngelakuinya secara konsisten. Jadi bagian dari cara kita bekerja atau berinteraksi gitu ya. Tepat sekali. Nah, sekarang mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Di area mana dalam hidup Anda sekarang, mungkin di kerjaan, hubungan pribadi, atau proyek sampingan, Anda bisa mulai nerapin prinsip ini? Iya juga. Mungkin dari hal kecil dulu aja. Tindakan apa sih yang bisa Anda ambil hari ini buat ngasih sedikit lebih banyak dari yang diharapkan orang? Oke, itu jadi PR ya. Dan mungkin satu lagi nih, sebagai pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Pernah kepikiran nggak, kalau kita terus-menerus berusaha melampaui ekspektasi orang lain ke kita, jangan-jangan kita sebenarnya secara nggak sadar juga lagi naikin standar buat diri sendiri. Maksudnya? Ya, kita jadi melampaui ekspektasi yang kita punya buat diri kita sendiri, buat potensi kita yang sebenarnya. Coba deh renungkan dampak jangka panjangnya.